Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Nurendana. Saya Saidul. Saya Wilda. Kami mahasiswa-mahasiswi Institut Setiami tahun ajaran 2025 dan 2026. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami terkait analisis dan evaluasi kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Megawati dengan menggunakan pendekatan dua teori Agile dan Smart Leadership. Teori kepemimpinan Agile. Kepemimpinan Agile merupakan salah satu pendekatan kepemimpinan modern yang muncul sebagai respon terhadap perubahan dunia yang cepat, kompleks, dan tidak pasti. Konsep ini berakar pada Agile Manifesto tahun 2001 yang awalnya digunakan dalam pengembangan perangkat lunak, tetapi kini telah banyak diterapkan dalam bidang manajemen, bisnis, dan pemerintahan karena kemampuannya menghadapi tantangan pada era digital dan perubahan organisasi. Secara sederhana, kepemimpinan Agile adalah gaya kepemimpinan yang menekankan pada fleksibilitas, kolaborasi, pemberdayaan, dan pembelajaran berkelanjutan. Pemimpin Agile tidak bersikap otoriter, melainkan bertindak sebagai fasilitator, pelatih, dan pelayan bagi timnya. Fokus utamanya adalah menciptakan lingkungan kerja yang adaptif, terbuka terhadap perubahan, serta mendorong setiap anggota timnya untuk berinovasi dan bertanggung jawab terhadap hasil kerja. Prinsip utama pada kepemimpinan Agile itu mencangkup adaptasi, yang dimana adaptasi ini adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan situasi dan kebutuhan organisasi. Yang selanjutnya adalah pemberdayaan, yaitu memberikan kepercayaan kepada tim untuk mengambil keputusan secara mandiri. Dan selanjutnya adalah transparansi, yaitu keterbukaan komunikasi dan informasi di dalam sebuah organisasi. Yang selanjutnya adalah kolaborasi, yaitu kerjasama lintas fungsi untuk mencapai tujuan bersama. Dan terakhir, pembelajaran berkelanjutan, yang dimana sikap terus belajar menjadi pengalaman, kesalahan, dan perubahan terhadap lingkungan. Dalam praktiknya, seorang pemimpin Agile berperan sebagai visioner, pelatih, atau kita kenal sebagai coach, pelayan, atau biasa kita kenal sebagai servant leader, kemudian katalis perubahan, dan fasilitator tentunya. Ia membantu tim untuk mengembangkan potensi, menghilangkan hambatan kerja, serta menumbuhkan budaya inovasi dan kolaborasi agar organisasi mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan itu sendiri. Smart Leadership. Teori Smart Leadership merupakan salah satu konsep penting dalam manajemen dan psikologi organisasi yang berfokus pada cara menetapkan tujuan secara efektif. Istilah SMART merupakan singkatan dari Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time Bound, yang berarti spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas waktu. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh George Theodoran pada tahun 1981 dalam artikelnya yang berjudul There's a Smart Way to Write Management and Goals and Objectives. Pada dasarnya, teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan seseorang atau organisasi sangat bergantung pada kejelasan dan ketetapan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang dirumuskan secara jelas, realistis, dan dapat diukur akan membantu meningkatkan fokus, motivasi, dan efektivitas kerja. Oleh karena itu, pendekatan SMART banyak digunakan di berbagai bidang seperti bisnis, pendidikan, pemerintahan, dan pengembangan diri. 5 unsur utama teori ini mencangkup spesifik, yaitu tujuan yang harus jelas dan berfokus menjawab pertanyaan apa yang ingin dicapai dan mengapa hal itu penting. Yang kedua, measurable, terukur,
Setiap tujuan harus memiliki indikator atau ukuran keberhasilan yang dapat dievaluasi. Yang ketiga adalah achievable, dapat dicapai. Tujuan harus realistis, sesuai kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Yang keempat, relevan. Tujuan harus sejalan dengan visi dan misi dan prioritas organisasi atau individu. 5. Time bound, berbatas waktu. Setiap tujuan perlu memiliki tenggat waktu yang jelas agar pencapaiannya dapat dipantau dan dievaluasi secara tepat. Dengan menerapkan prinsip SMART, organisasi dan individu dapat memiliki arah kerja yang lebih sistematis, terukur, dan terencana, sehingga memudahkan proses pencapaian dan hasil yang optimal. Analisis kepemimpinan Joko Widodo berdasarkan teori Agile Leadership dan Smart Goals Leadership. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Presiden Joko Widodo itu dikenal sebagai sosok pemimpin yang sederhana, pekerja keras, dan berorientasi pada pembangunan infrastruktur serta pemerataan ekonomi. Namun bila dianalisis menggunakan teori Agile Leadership dan Smart Goals, kepemimpinan Jokowi itu menunjukkan sejumlah kelebihan sekaligus kelemahan dalam aspek adaptasi, kolaborasi, serta perumusan tujuan yang terukur dan realistis. Baik, berdasarkan teori Agile Leadership, itu menekankan pentingnya itu kemampuan beradaptasi, kolaborasi, pemberdayaan, dan keterbukaan dalam menghadapi perubahan. Dalam konteks ini, kepemimpinan Jokowi menunjukkan beberapa tantangan utama. Yang pertama, dalam hal konsistensi kebijakan, Jokowi dikenal adaptif terhadap perubahan. Misalnya, dari fokus infrastruktur menuju hilirisasi industri dan pembangunan ibu kota Nusantara atau yang kita kenal IKN. Namun perubahan yang cepat tanpa komunikasi strategis yang matang sering menimbulkan kesenjangan di kalangan birokrasi dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa adaptasi Jokowi belum sepenuhnya diimbangi dengan konsistensi visi jangka panjang. Selanjutnya adalah kolaborasi dan pemberdayaan. Walaupun Jokowi membuka ruang inovasi bagi kepala daerah dan menteri, keputusan strategis tetap terpusat di tangan pemerintah pusat. Pola ini kurang sejalan dengan semangat self-organizing teams yang menjadi inti dari Agile Leadership. Kemudian selanjutnya itu adalah keterbukaan terhadap kritik. Dalam prinsip Agile, sebagaimana yang kita ketahui bahwa transparansi dan feedback publik sangatlah penting. Namun dalam kasus seperti Omnibus Law, kemudian revisi Undang-Undang KPK, respon pemerintah itu cenderung defensif terhadap kritik. Hal ini itu justru menunjukkan bahwa belum optimal penerapan prinsip open komunikasi. Kemudian selanjutnya itu pendekatan teknis daripada strategis. Jokowi sebagaimana yang kita kenal itu sangat fokus pada kerja teknokratis. Pendekatan teknis daripada strategis. Sebagaimana yang kita kenal, Jokowi itu sangat fokus pada kerja teknokratis dan tentunya hasil fisik. Seperti pembangunan jalan tol dan bendungan. Namun perencanaan strategis jangka panjang terutama dalam penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia masih kurang. Padahal pemimpin agile itu idealnya juga berperan sebagai visioner leader yang mendorong transformasi berkelanjutan. Jika dilihat berdasarkan teori SMART Goals, nah sebagaimana yang kita pahami bahwa teori SMART Goals ini itu menjelaskan bahwa keberhasilan organisasi itu tergantung pada kejelasan dan ketepatan tujuan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan analisis kepemimpinan Megawati Soekarnoputri berdasarkan teori Agile Leadership dan Smart Goals. Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri jika dilihat dari teori Agile Leadership menunjukkan
kemampuan menjaga stabilitas dan soliditas organisasi politik, terutama dalam membangun loyalitas kader dan mendorong lahirnya pemimpin baru seperti Joko Widodo. Namun, gaya kepemimpinannya masih cenderung sentralistik, hati-hati, dan kurang fleksibel, sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan karakter agile yang cepat dan inovatif. Sementara itu, berdasarkan konsep smart growth, Megawati cukup berhasil menetapkan tujuan politik yang spesifik, realistis, relevan, dan terukur. Terbukti dari konsistensi kemenangan PDIP dalam beberapa pemilu. Meski demikian, saat menjadi presiden, target pembangunan nasionalnya belum dirumuskan secara struktur dan berbasis waktu yang jelas seperti standar SMART. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kami, pola kepemimpinan kedua presiden. Bisa kita lihat dari smart leadership dalam skala Likert. Dimensi rata-rata Joko Widodo 88, sementara dimensi rata-rata untuk Megawati Soekarno Putri 83. Kesimpulan gaya kepemimpinan Joko Widodo dan Megawati Soekarno Putri. Secara agile leadership, Joko Widodo menunjukkan gaya kepemimpinan yang lebih adaptif, responsif, dan dekat dengan masyarakat melalui inovasi publik, perubahan birokrasi, serta kemampuan menyesuaikan kebijakan sesuai kebutuhan lapangan. Sementara itu, Megawati Soekarno Putri cenderung lebih sentralistik, stabil, dan konservatif dengan fokus menjaga soliditas organisasi dan konsistensi ideologi, sehingga kurang mencerminkan karakter agile yang fleksibel dan cepat berinovasi. Sedangkan ditinjau dari smart leadership, Jokowi lebih terlihat menetapkan tujuan pembangunan yang spesifik, terukur, realistis, relevan, dan terikat waktu. Tercermin dari program-program prioritas nasional seperti pembangunan infrastruktur dan reformasi layanan publik, sedangkan Megawati lebih memenuhi SMART pada aspek strategi politik jangka panjang seperti konsolidasi PDIP hingga memenangkan pemilu, namun kurang terlihat dalam penetapan target pembangunan nasional yang terukur ketika menjabat presiden.